syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quran surat Nuh ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Allah yang menciptakan bumi bagaikan hamparan, padahal bumi itu bulat, ya. Karena manusianya kecil, buminya gede, dan bumi tidak bertambah, sedangkan manusia terus bertambah. Dan itu tidak heran jika sekarang ada rebutan tanah karena perlu tempat tinggal. Wakaf saja sampai digugat sekarang. Karena itu perlu alat atau bukti kuat kepemilikan wakaf itu. Ada beberapa kasus yang wakaf dijual. Dan saya berulang menjelaskan bukan saja keperluan rumah untuk tempat tinggal, juga keperluan kuburan sama sekarang makin perlu. Sementara bumi tetap tidak bertambah. Karena itu syariat Islam menyatakan tidak boleh dibangun karena tidak bisa digunakan lagi. Satu, untuk selamanya. Padahal menurut syariat kuburan yang lama boleh digali lagi untuk digunakan. Jadi saya sering menyampaikan tanah wakaf itu tidak usah beli lagi. Manfaatkan yang ada. Teratur, jajaran nanti teratur. Nanti habis kembali lagi dari awal. Tulang sesana maruang we. Kada diboyhan usah cenah eta mah tulang. Di ruang we. Kemarin terjadi menguburkan mayat dalam satu lubang 2 mayat di Soreang, bujur. Nah inilah karena pengetahuan yang belum ada. Padahal boleh satu lubang 2, 3. Jadi ke dalam ngalina masukkan 1 buat lagi lahat, nah itu boleh. Ya, mangkeung tinggal. Gitu. Nah begitu boleh. Waktu terjadi itu tsunami itu kan digali jajarkeun itu boleh saja. Nah jadi ini untuk mengirit lahan boleh 1 lubang. Saya setuju sekali kemarin itu untuk memberi contoh yang lain. Nah begitu caranya. Tapi kalau dibangun sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya harus ada aturan pemerintahnya. Sudah harus sampai ke sana. Ada bangunan kuburan 1, tapi tempatnya sampai untuk 10 orang. Ini kan pengangguran. Biayanya sampai ada yang 1,5
itu haram hukumnya ya. Tidak boleh ditemo keturut naon. Lalu pakai nama buat apa sih? Islam mengajarkan benar-benar ya, tidak takhayul itu, mendoakan kepada ruh di alam kubur. Kalau di kuburannya kan tinggal tulang. Jadi hari ruhna yang butuh, yang perlu doa itu malah tidak. Dari kuburan daratan bari tinggal tulang. Tuluy minta dituduhkeun kumaha ngarah dagang payu. Cek tulang teh panain mah tinggal tulang. Itu nyawa pasar-pasar aja. Nah begitu ya. Bumi ini silakan untuk dijadikan tempat tinggal oleh Allah. Disediakan segala sumber kehidupan di bumi, tidak di planet lain. Dicoba di bulan saja tidak ada sumber kehidupan bagi manusia. Walaqad makkannakum fil ardh, ini ja'ilun fil ardi khalifah, di bumi. Udaranya yang diperlukan oleh manusia sudah siap di bumi. Airnya untuk tempat tinggalnya, dan disediakan untuk kebutuhan makan. Segalanya di bumi disiapkan. Jadi orang mah kari ibadah geus disadiakeun gitu. Tapi kadang kita lebih mengutamakan nugas disadiakeun dari ibadah itu. Nah, itu ya. Kita sekarang bisa bangun subuh dengan udara yang segar. Terbayang tidak yang sedang sakit di rumah sakit perlu udara segar itu pakai oksigen, selang karena hirup. Berapa bayar seminggu? Urang enak sehat, udara segar, kita sholat 2 rakaat ya. Bagaimana kalau Allah menghentikan itu? Tekudu panjang-panjang, sa curug we, tenapi udara bersong. Nah itu, banyak kita sholat terakhir. Itu. Airnya digunakan untuk keperluan duniawi, wudhu tahar. Dulu di arolah usaha, ngaralah duit, cairan usaha gitu. Bebeja tuh kalau supaya berkah. Nah begitu. Kemudian digunakan untuk jalan, silakan. Litas suluku, supaya kamu menelusurinya, menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidup melalui jalan-jalan itu. Sudah disiapkan oleh Allah. Ternyata tidak cukup, karena jalan belum juga ditambah, kendaraan terus datang, ya kan tidak seimbang jadinya. Hari dieureunkeun pasokan, alasannya karyawan harus makan, bingung dirinya kan. Direncanakan saja tambah jalan, namanya tambah kendaraan sulit diulang. Ya, itu wajar. Itu resikonya gitu. Cuma duniawi ya, silakan. Tetapi ketika menggunakan jalan itu, datang waktu salat. Nabi mengatakan, wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud
dan alat bersuci. Siapa saja seseorang di antara kamu yang tersusur waktu salat, silakan disalat. Karena itu ada aturan, baik di tempat sendiri, di perjalanan, salat tidak boleh ditinggalkan. Makanya sedang safar pun ada aturannya, salat bersuci pun ada aturan, diberi kelonggaran oleh Allah dengan tayamum. Ya, sedang safar boleh tayamum walaupun ada air. Ada yang memfatwakan baru boleh tayamum kalau tidak ada air. Pikiran dikusut, kudu disebut safar atau tidak ada air mah di tempat sorangan ogenya tayamum itu. Ini kan dirinci safar, sakit. Jadi walaupun ada air begitu, sedang safar boleh tayamum, tapi mengganti wudhu. Kalau hadas besar mandi, walaupun sedang safar selama ada air harus mandi. Kalau hadas besar, selama ada air harus mandi, walaupun sedang safar. Kecuali sakit. Nah, kalau sakit walaupun hadas besar, jika kena air bertambah sakit boleh tayamum. Ada ibu-ibu yang komplain, maknya Ustaz cenah kergering boga hadas gede. Saya jawab hak asasi. Gitu. Ini ada tuh. Silakan dipakai tempat tinggal, silakan dipakai untuk pertanian, silakan dipakai untuk jalan, untuk memenuhi keperluan hidup. Nah, itu oleh Allah itu. Tetapi Allah tetapkan, karena yang pokok kan salat. Di tempat sendiri walaupun safar ini aturannya sudah disiapkan. Aturan bersucinya, aturan sholatnya, aturan berjamaah terus oleh Allah disiapkan karena tujuan pokoknya itu. Ya. Di kita kan seringkali terbalik. Di pasar sibuk sholat mah datang ke bawah, atap akhir. Ke barang gawe sholat ke bawah, ke kebun sholat ke bawah. Tapi sholat pasar milu, kebun milu, segala wae milu ke sholat. Begitu. Karena itu adalah diusahakan manusiawi apa. Kemudian di sini ada ungkapan litas seluruh dari kata salaka. Salaka itu menelusuri. Ada makna dohir seperti tadi, menelusuri jalan menggunakan jalan dohir. Mau jalan kaki, mau pakai kendaraan silakan. Daya dalilna kudu kendaraan numpang halusna daya. Mau butut gepek wae gitu. Lumayan we pan aya dorongan. Nah, silakan. Dohir itu. Kemudian kata salaka maknawiyah. Ketika kita menerapkan atau memiliki atau berakidah sehat, ada yang akidah tidak sehat. Itu juga sama, artinya menelusuri, menapaki jalan-jalan akidah maknawiyah. Kata salaka itu. Ada yang ibadah, salat itu yang dilakukan. Itulah jalan hidup yang ditempuh. Salat 5
waktu, ada salat sunatnya, ada infaknya, ada zakatnya, itu kan jalan hidup yang ditempuh. Ada yang jalan hidupnya itu dengan cara-cara bukan Islam. Jadi masing-masing manusia menempuh jalan hidupnya masing-masing. Itu kata salaka itu. Dan menempuh jalan hidup itu harus dibarengi dengan ilmu. Harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang dari Allah. Ilmu dari yang maha tahu dunia akhirat. Sepintar-pintarnya manusia ilmunya sebatas dunia. Sebatas dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tidak ada manusia yang ilmunya bisa mencapai menyeberang akhirat, tidak ada. Hanya Allah. Nah, inilah ilmu dunia dan akhirat. Kalau orang tujuannya untuk akhirat, dunia pasti kebahagiaan, kan termasuk dijalani. Makanya Allah sudah menyatakan dalam Quran, ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya sakit tuh, wa malahum fil akhirati min khalaq. Bagi dia, bagi mereka di akhirat tidak kebahagiaan, karena hanya dunia. Tapi kalau orang yang berdoa di dunia hasanah wa fil akhirati, iya, lain kebenaran pemajikanana hasanah. Beda eta maca teh pantir Yamani kajar aswad terbana tina di dunia sana. Itu dua nana di bawah. Lanjut mukorot karena sana. Orang lain karena koya. Matak sepanjang kita waktu Yamani kajar aswad membawa dua nama teh. Kuna anu cara bawa dua nya si teteh ayo. Disebut terus yang diganti perwana hatina di dunia lukoya. Nah itu ya. Karena itu yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang yakin, ilmu dari yang maha pintar, begitu ya. Sedangkan ilmu yang lahir dari kreativitas manusia itu kan hanya sebatas perkiraan, gitu kan? Perkiraan. Ya orang udah sekarang dikira-kira itu. Dunia saja dikira-kira itu kan belum tentu tepat. Yang sakit perut berapa orang datang ke dokter yang sama, hasilnya tidak akan sama. Karena perkiraan itu. Dokter Nasarwa, Ubar Nasarwa, hari hasilnya beda, bukan perkiraan itu ya. Tapi kalau dari Allah itu kepastian. Makanya dalam hadis dinyatakan man salaka, nah itu menelusuri, man salaka thariqan, menelusuri jalan, ya tamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Menelusuri jalan untuk mencari ilmu, begitu. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Apa istimbatnya? Yang bodoh mau masuk ke surga itu teman gampang dia. Ya, siapa yang menelusuri jalan untuk tolak ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan ke, jadi mau ke surga tanpa ilmu. Ya tanpa ilmu umpan leureung, tapi mun bodoh umpan mejeduk bisa. Kayak ibu disebut bodoh, salaki dan tengah itu. Beda aja gitu mudah.
Ya, itu kain bodoh tapi tanpa sakit itu menurun. Kunaon mah dengan bapak tadi begitu yakin menyebut bodoh apa majikan. Jujur ulah. Jadi salah kita jujur bernama atau ya gitu. Dan minimal adalah akidah. Yang pokoknya dulu. Yang dimaksud orang alim, orang pintar itu bukan dilihat dari tampilan jasa. Mereka juga di Ponorogo, doa, iya. Tapi dalam tafsir-tafsir itu bukti orang yang berilmu adalah ya yang beramal sehari-hari itu ya dia tahu mana yang wajib gitu aja. Mana yang sunat dilakukan itu karena Allah akan melihat dari amal bukan dari penampilan. Jadi jangan merasa bahwa yang dimaksud orang-orang alim itu orang-orang yang nahu sorokna walabohna, bukan itu kan pelajaran bukan, tapi secara umum adalah Allah akan melihat dari amal itu. Mana yang dilakukan sehari-hari itu aja. Enggak berat lah. Enggak repot ya. Jangan sampai merasa berat. Saja ada ibu mah tuh masa bodoh gitu kan, itu sering tuh yang ngomong berasanya tuh gitu. Tapi mungkin ibu tong sok ria ari bodoh teh. Kalau di beja-beja. Terus sepeda batur geus nyaman. Nah gitu. Jadi ini bagaimana itu kalau tidak tahu jalan ke surga? Dari mana tahunya? Dari Al-Quran. Nah makanya itu. Dan Al-Quran sudah menunjukkan bahwa Allah akan melihat, menilai dari amal. Banyak ilmu tapi tidak sesuai dengan amal, berat tanggung jawabnya. Cek ahli neraka teh geningan Pak Ustaz yang abdi di dia gitu. Cek ulama ajengan kiai teh itu ahli neraka teh kok Bapak ulama, Bapak kiai kok sama dengan saya di sini itu. Nah, kan sana tukang amal malu. Namun kata pisaran yang abdi di dia gitu, kaget. Jawabnya, iya, aku nyuruh orang lain melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukan. Aku melarang orang lain dari kemungkaran, tapi aku lakukan. Nambah turtenya gitu, bisaan gitu. Iya, ternyata tidak ada yang bisa lepas itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat nerangkeun infak kata. Incuna di luar ngadang itu ke hati pisan tak kiai dia jangan nerangkeun infak teh ade begitu menarik ya, buka hayam belum dicok ke incuna di luar harapun imahna aki-aki ngaliwatnya aduh ini halusnya cenah hayam belum teh mohon ya oke keraki we tuh ikeun kapan ngamalkeun eta patwati anjing nanti akina bikin dah dia tidak langgenana kahati pisan balik di masjid aja nanti cenah yang belum tuh kemana pasikeun ka saha tadi cenah aya aki-aki ngaliwat entah pasikeun pancek kaki infak teh saya hari mani maksud aki teh batul ka ulang.
Jadi aneh, jadi dari amal ya, jumlah ilmu itu diperlukan, tetapi nilai di hadapan Allah dari amal. Makanya yang disebut orang yang berilmu adalah itu aja, amal sehari-hari sesuai dengan aturan Allah, bukan yang luhur ilmunya yang tadi nahu soro balago, itu diperlukan tetapi bukan sebagai yang pokok penilaian ya. Dan di sini juga jelas dalam menelusuri ilmu ya, supaya tahu apa yang harus diamalkan, gitu aja gitu ya. Pertama mengenai akidah tauhid, paham annahu la ilaha illallah, ketahuilah, nah itu kan dari ilmu, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya orang yang kufur, orang yang syirik disebut jahilun, bodoh, itu tidak berilmu. Nah, seperti Abu Jahal tahu, dan orang musyrikin tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kalau ditanya gitu jawab nanti. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi tidak diamalkan. Lalu buatlah alasan yang dikira-kira dari ketidaktahuan itu, bahwa kami tidak menyembah mereka kecuali hanya perantara saja, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Diberitahu oleh Allah, tidak usah itu kekehnya kalau dia. Nah, makanya disebut jahiliyah. Ya, tidak mau. Jadi jahil itu bighairi ilmin, tanpa ilmu. Yang kedua, jahil itu artinya bittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Akhirnya sama tuh dengan yang tidak berilmu. Ibu tepannya mau air kerambek, nah sama dengan bodoh itu. Tepannya mau ibu tepu melotot nyarekan masalah beri tarik sarana teh cek sakit nanti era tentang tarik tuh kumaha cek ibu kajun belum kita bin. Nah seperti itu contohnya bitibail hawa itu ya. Nah begitu, paham annahu la ilaha illallah, ini berulang, artinya menetapkan akidah harus dengan ilmu yang benar. Karena seperti orang musyrikin tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi kenyataannya ia beribadah kepada yang lain dengan alasan perantara. Tidak usah, langsung saja. Kemudian tolak ilmu silakan di mana saja. Allah turunkan bagaikan air hujan. Begitu Rasul membuat misi. Ilmu dan hidayah yang aku sampaikan bagaikan air hujan. Ada yang menyiapkan wadahnya ember, ya saya ember. Wadahnya rantang, sarantang. Wadahnya gelas, segelas. Ya wadahnya teh saeutik, mentak menang teh saeutik we. Napan kegedean mah barang dahar we keur ngaji. Menjeukeun hawe kunaon saeutik. Tanya teh ku salaki mah naon cenah menang naon ilmu teh.
Wah biasa gitu Pak. Ini saya itu pernah ngaji di rumah itu Komandan Kopassus. Ya, saya terangkan gitu. Selesai langsung itu yang punya rumah deh. Saya ikut bicara. Silakan. Terus tak ngaji ngaranna. Ini istri saya Pak Ustadz, makanya Ustadznya aja tahun-tahun ikut di masjid itu menang-menang sholawat tuh kayak gitu. Dan istrinya juga tidak tahu naon hati nate ya gitu. Nah, ini yang diharapkan katanya dibuka, dibongkar. Ya begitu ya. Siapkan wadah yang besar. Jadi supaya dapatnya banyak, makanya ya tergantung wadahnya ya. Saya tidak menyalahkan, nah ini saya tipe depan wadah kan itu rupa-rupa ya. Bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Ada tanah yang bisa menyerap air, melahirkan kesuburan. Berbagai macam tanaman muncul, bermanfaat bagi manusia, bagi yang lain, karena tanahnya subur. Jadi turun hujan itu bisa menyerap, kemudian melahirkan berbagai macam tanaman, bermanfaat bagi yang lain. Ada juga tanah yang menampung air tapi tidak menyerap. Kolam, balong itu menampung air tapi tidak menyerap, bermanfaat bagi yang lain tapi dirinya nggak kebagian, hanya menampung saja. Bagi yang lain ada yang ngasih minum ternaknya, ada yang menyiram kebunnya dan lain sebagainya, bermanfaat, tapi dia itu tidak bisa menyerap kan balong mah. Iya begitu. Ada juga yang tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung, malah jadi licin. Yang lain bisa jatuh. Nah itu tanah itu. Itulah hati manusia. Ada yang bisa menerima, menyerap, melahirkan berbagai manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi yang lain. Itu terima. Nah, cenah itu si bapak teh teu morotot, biasa mandahareun kitu teh. Nah, gitu. Kan ayeuna masuk ngaji subuh. Nah, gitu. Jadi rek morotot teh inget oh iya, tak gitu. Jadi bermanfaat di rumah tangga teh. Tapi kade ulang ngajakeun. Bae duit gede hari nu dasongkeun mun ngirit. Dasar awewe. Iya. Aya keusik 2-3 siki atuh bapak hampura we. Nah, ini mestinya ingat. Bisa jadi waktu berangkat kerja meninggalkan kesan yang tidak baik. Akhirnya jadi pikiran, barang gawe jadi kaganggu tuh Pak. Nah eta tuh dah kedit gawe teh mungkin jeung nyarekan heula. Mangko goreng heula. Bukan jadi teu meunah teh. Menjeuna mun masak jadi teu sumanget, geuseur teu sumanget. Leuwih aya keusik 3 siki mah atuh teu morotot. Wah tadi ada kesan yang tidak baik tuh. Itu. Coba bapak muda kini teh make jeung dadah heula. Tuh. Bari ceuk bapak teh tuh mama mending geuli. Kitu kan geunah eta teh sumanget teh masakna teh atuh. Itu. Tapi ka pokona mah kudu kapake ku bapak maneh tuh, Pak. Gitu. Demi mau pisan muji ka pamendikan mese. Ane seda pula itu. Kada meneh lagi atuh percaya. Ya begitu. Saya coba senyum dan tidak
Ada yang ngadu gitu ibu-ibu ya. Ada yang berumah tangga, ada yang janda juga yang sudah tua. Ternyata itulah kuncinya di situ. Ya. Nah itu mudah-mudahan jadi kemudian adalah jadi tanah yang bisa menyerap air, menumbuhkan tanaman. Kalau yang kedua, yang lain bermanfaat. Atur memenang ilmu ti manehna diamalkeun manehna teu eta nu tadi teh itu meni haneueul teh hayang belum. Terus saya itu tegur malah di cirian Wasekda jeung Sadomli cik atuh hobah macam tong diomongkeun kadek kamera yang belum gak usah jahit gitu. Nah diboncit batur bercanda diurus ustadznya ndak nama terbutuh karena seorang itu butuh karena dagingnya ini boncit itu yes teka hati nama 20 juta 10 juta yang perlu ya nu asakna wae kan 100.000 iya kan atau di mana iya begitu lah ya. Kemudian juga dalam Quran diterangkan inama yahsyallah min ibadil ulama. Kalau saya berani makan dengan galeng di kukumah kucai barok, karena kan tahu saya itu. Tapi dokter kan tidak akan sanggup itu. Di balong itu kukumah kucai balong dari dahar mana ke dokter? Kenapa? Kena ilmunya. Kalau saya kan tidak tahu, mantap meninggal bodohnya hirup. Iya. Nah, cuma ilmu itu harus dengan belajar nama ilmu bitta'allum ya. Jadi kata salaka menelusuri itu ada dohir, menelusuri jalan-jalan dohir ini menggunakan jalan tentu harus pakai aturan. Kenapa dipasang rambu-rambu untuk keselamatan? Dan salaka dalam maknawiyah menempuh jalan hidup, menelusuri jalan hidup kita setiap tahap menelusuri jalan hidup kita. Maka adalah pakai ilmu supaya menelusuri akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar. Nah, begitulah. Sampai di sini saja dulu, ya, karena banyak yang siap-siap katanya. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua.